Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Jadi kita ada dua lagi nih presentasi. Silakan kelompok yang akan presentasi siapa nih? Mhm. Yang itu boleh di stop untuk sharing ininya. Siapa kelompok yang berikutnya? Silakan. Eh, Siapa kelompok selanjutnya? oh, bisa. Ya, silakan. Mhm. Ya, oke, kita lanjut ya. Nanti seperti biasa ketua boleh bantu untuk yang presensinya ya. Ini kan alhamdulillah ada 30 orang nih. Kalau saya kayak semangat nih ke depan itu insya Allah akan lebih bagus lagi ya. Silakan untuk yang kelompok dua siapa? Mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Tes tes. Oke. Oh ininya ini ya siapa? Usama ya. Allah Usama ada. Terdengar Pak, suaranya terdengar Pak. Ya oke. Tadi kayaknya ada sedikit gangguan ini. Terima kasih Ustadz Abdi Syihabuddin luar biasa nih ya. Oke, baik selanjutnya untuk kelompok berikutnya. Silakan siapa yang mau presentasi? Ya, silakan. Siapa Kelompok Ustaz 10 Usama? Pak. Kelompok 10. Ya, silakan kelompok 10 langsung ya. Langsung share aja. Siapa nih? Nurul Pak, Nurul Pak. Oh, Nurul Hidayah. Ya, silakan. Pasti Nurul untuk memulainya dengan siapa kelompoknya nih? Silakan langsung. Sama Suci, sama Waija Pak. Oke, udah siap ya. Langsung silakan. Ya, silakan langsung. Cas HP saya dulu. Ya, bisa. Bisa nggak? Bagi layarnya Pak. Bentar Pak. Ya, siap, sabar menanti. Saya selalu menunggumu. Setia menunggu. Aska boleh tolong bagi layar nggak? Boleh, tolongin Naskah, boleh. Nah, tadi dikirim ke Untuk saya bisa tuh di apa Telegram sebenarnya itu. Tapi nggak apa-apa lah, biar ada usahanya ya. kirim aja. Nurul, Teh Nurul, maaf, kirim aja Teh. Oh, yang Aska di grup terpaksa Kak. itu Pak. Aska terpaksa. Soalnya gagal mulu Kak dari tadi. Ya nggak apa-apa. Tadi sudah dikirim ke saya lupa saya malah tutup itu saya lagi nih apa WA saya nih. Tadi udah dikirim ke saya semuanya sih sama ini ya ketua kelas ya. Bentar. Kan Bang ya? Dia konfigurasinya masih pakai mouse itu. Langsung di ini aja ditutup dulu, baru nanti di share lagi. Oke, bisa. Aska bisa nggak Kak? Sebentar. Coba kirim dulu atuh, maaf. Teh. Udah dikirim.
Bentar ya. Makasih Aska. Oh, yang dikirim ke saya makalah. Oke, nggak apa-apa, sabar kita tunggu ya. Oke, sudah bisa. Terima kasih ya, Ska ya. Oke, makasih Aska. Makasih. Oke, terima kasih kelompok 10. Siapa aja nih? Oh, belum diklik ya. Silakan bisa langsung mulai. Siapa aja? Nurul Hidayah sama Suci Rahmania ya. Iya Pak. Siapa? Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Langsung saja untuk untuk menghemat waktu, kita akan membahas tentang konsep ma'rifat dalam tasawuf. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri Nurul Hidayah, kemudian ada Suci Rahmania dan Wajatun Nisa. Sebelumnya yang kami hormati, ini dosen pengampu kita, Bapak Dr. Misno MEI MH MPD, dan rekan-rekan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Di sini langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelumnya Kak, Oke, silakan next. baik di sini ada pengertian konsep marifat sufi. Nah, marifat berasal dari bahasa Arab yang berarti pengetahuan atau pengertian. Nah, marifat ini lebih bersifat intuitif dan langsung, di mana seorang individu merasakan kehadiran Tuhan. Nah, jadi marifat sufi ini adalah salah satu tingkatan dalam perjalanan spiritual atau disebut dengan tarekat seorang sufi yang merujuk pada pengetahuan atau pengenalan yang mendalam tentang Allah. Nah, kata marifat ini berasal dari bahasa Arab yaitu ma'rifah yang berarti pengetahuan atau pengenalan. Nah, jalan menuju marifat ini melibatkan berbagai praktik spiritual seperti zikir, mengingat Tuhan, meditasi, dan pengendalian diri. Nah, berikut ini adalah contoh zikir. Nah, zikir itu kan adalah aktivitas mengingat Allah dengan menyebut nama-namanya, sifat-sifatnya, atau doa-doa tertentu. Nah, tujuan dari zikir itu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan untuk membersihkan hati kita. Contoh misalnya seperti zikir harian yang sering kita baca seperti Subhanallah, Walhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Nah, itu merupakan contoh zikir di mana yang tersebut ini bisa menjadi cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan masih banyak zikir-zikir yang lainnya seperti bacaan-bacaan Asmaul Husna, istighfar, kalimat thayyibah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua itu ada meditasi. Nah, bagaimana sih meditasi itu? Meditasi di dalam Islam itu sering dikaitkan dengan tafakur atau merenung atau muraqabah, yaitu merasa diri kita itu diawasi oleh Allah. Nah, tujuan dari meditasi ini adalah untuk fokus pada hubungan dengan Allah dan untuk introspeksi diri kita. Nah, meditasi itu ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu ada persiapan. Nah, untuk melakukan meditasi itu, kita dianjurkan untuk memilih tempat yang tenang dan bebas gangguan. Kemudian kita duduk dengan posisi yang nyaman, diusahakan untuk menghadap
kiblat. Kemudian yang kedua itu kita mengatur pernafasan. Kita menarik nafas kita dalam-dalam, kemudian keluarkan perlahan. Fokuskan pikiran kita itu hanya tertuju kepada Allah. Kemudian yang ketiga itu niat. Nah, di dalam hati kita itu kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah. Kemudian yang keempat kita harus berkonsentrasi dengan zikir. Ucapkan kalimat-kalimat zikir itu secara perlahan, misalnya seperti Allah, Allah atau La ilaha illallah dengan penuh kekhusyuan. Kemudian yang kelima itu kita merenung atau tafakur. Kita lihat ciptaan-ciptaan Allah yang begitu indah, nikmat-nikmat yang Allah berikan, dan hubungan kita dengan Allah. Kemudian yang terakhir itu ada penutup, yaitu biasanya meditasi itu kita akhiri dengan doa. Kemudian ada pengendalian diri. Nah, pengendalian diri di dalam tasawuf ini sering juga disebut dengan mujahadah. Nah, yaitu perjuangan melawan hawa nafsu atau ego kita. Itu demi untuk meraih ridhonya Allah. Nah, ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan nih untuk melakukan pengendalian diri. Seperti misalnya kita latihan puasa sunnah. Puasa sunnah seperti puasa Senin Kemis atau puasa Daud untuk membantu mengendalikan dorongan fisik dan nafsu makan. Nah, puasa juga kan melatih kesabaran kita dan meningkatkan kesadaran terhadap Allah. Kemudian yang kedua yaitu menahan amarah. Nah, jika kita marah, kita usahakan kita untuk duduk atau berbaring. Kemudian kita mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena Rasulullah SAW bersabda, orang kuat itu bukan yang pandai bergulat, tetapi orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, menghindari perdebatan yang tidak perlu. Karena Rasulullah SAW itu bersabda, aku menjamin sebuah rumah di surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar. Nah, jadi untuk kita menjadi seorang yang makrifat, itu kita usahakan kita itu harus menghindari perdebatan-perdebatan yang tidak perlu. Apalagi seperti gibah, ya dan semacamnya yang tidak ada manfaatnya. Kemudian yang keempat, kita bisa berlatih sabar. Nah, saat kita menghadapi ujian atau kesulitan, kita harus membiasakan untuk membaca seperti Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya apapun yang terjadi, apapun ujian yang diberikan oleh Allah itu, sesungguhnya semuanya itu milik Allah dan hanya kepada Allah lah kami kembali. Nah, jadi semuanya itu benar-benar kita kembalikan kepada Allah karena semuanya itu milik Allah. Kemudian yang selanjutnya itu menghindari hal-hal yang membawa maksiat. Hindari lingkungan atau situasi yang menggoda hawa nafsu, misalnya dengan banyak membaca Al-Quran atau mengisi waktu luang kita dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Next. Nah, adapun pembagian konsep ma'rifat sufi itu terdapat 4 bagian, diantaranya ada mahabbah, al-fana, al-baqa, al-ittihad, dan al-hulul, wahdat al-wujud. Nah, yang akan dipaparkan bersama-sama kita di depan, next. Nah, yang pertama ada mahabbah. Mahabbah. Kata mahabbah berasal dari kata ahabba yuhibbu mahabbatan, yang secara harfiah itu berarti mencintai secara mendalam atau kecintaan atau cinta yang sangat mendalam. Nah, menurut istilah dalam tasawuf ya, mahabbah itu adalah keadaan hati yang dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, sehingga seorang hamba itu sepenuhnya itu tunduk, patuh, dan mendambakan keridhoannya. Cinta ini mendorong seorang sufi untuk meninggalkan hawa nafsu, duniawi, dan fokus hanya kepada Allah semata. Nah, kemudian di sini ada pengertian mahabbah dari segi tasawuf yang dikemukakan oleh Al-Qushairi. Nah, di sini Al-Qushairi ini mengatakan bahwa mahabbah adalah keadaan jiwa yang mulia yang bentuknya adalah disaksikannya kemutlakan Allah Subhanahu wa taala oleh hamba
Selanjutnya yang dicintai itu juga menyatakan cinta kepada yang dikasihinya dan yang seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi maksud dari pengertian ma'rifat menurut Al-Kushairi ini mendefinisikan bahwa ma'rifat itu sebagai bentuk pengetahuan yang bersifat batiniah, yaitu pengenalan kepada Allah yang tidak bisa dicapai hanya dengan mempelajari ilmu formal atau teks agama saja. Karena ma'rifat ini diperoleh melalui penyucian diri, mujahadah yang tadi seperti saya sebutkan, dan pencerahan yang Allah berikan kepada hambanya. Nah, kemudian, ciri-ciri orang yang ma'rifat menurut Imam Al-Kushairi ini, yang pertama itu kedekatannya dengan Allah. Orang yang mencapai ma'rifat selalu merasakan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Kemudian dia memiliki keikhlasan yang mendalam. Seluruh amal perbuatannya itu dilakukan semata-mata karena Allah, tanpa ada pamrih atau harapan duniawi apapun. Kemudian ia tawakal penuh kepada Allah. Mereka sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah dan tidak bergantung pada selain Allah. Kemudian ketenangan batin. Orang yang sudah marifat menurut Imam Al-Kushairi ini, mereka mencapai ketenangan hati karena memahami bahwa segala sesuatu adalah bagian dari kehendak Allah. Kemudian tayang murni kepada Allah. Mereka mencintai Allah bukan karena pahala atau takut akan siksa, tetapi karena Allah adalah zat yang maha indah dan maha sempurna. Nah, kemudian eh, proses yang dilakukan untuk menuju makrifat menurut Imam Al-Kushairi ini diantaranya ada tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Seperti misalnya kita membersihkan diri kita dari sifat-sifat tercela seperti kesombongan, iri hati, dan cinta akan dunia. Kemudian yang kedua itu mujahadah, perjuangan spiritual. Berjuang melawan hawa nafsu dan mendisiplinkan diri melalui ibadah yang sungguh-sungguh. Kemudian dengan cara zikir dan muraqabah, selalu mengingat Allah dengan cara berzikir, dan selalu merasa diawasi oleh Allah. Sehingga hati menjadi tenang dan siap menerima cahaya makrifat. Kemudian, next. Azkar next, Kak. Nah, di sini dikutip dari Harun Nasution, ada 3 macam tingkatan mahabbah. Nah, jadi mahabbah itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama itu ada mahabbahnya orang biasa. Ini sedang azan dilanjut dulu atau dilanjut terus atau berhenti dulu, Pak? Adanya di situ kedengeran nggak? Kalau kita sambil jawab azan. Kalau nggak lanjut aja nggak apa-apa. Lanjut aja ya, Pak ya? Lanjut. Nah, yang pertama ini ada mahabbah orang biasa. Nah, mahabbah orang biasa ini mengambil bentuk selalu mengingat Allah dengan berzikir, suka menyebut nama-nama Allah, dan memperoleh kesenangan dalam berdialog dengan Tuhan, senantiasa memuji Tuhan. Nah, mahabbah orang biasa ini adalah orang yang cinta kepada Allah yang didasarkan pada harapan dan ketakutan. Jadi orang biasa ini ketika dia mencintai Allah, dia tuh masih ada rasa mengharapkan pahala atau dia mengharapkan akan mendapatkan surga dari Allah. Kemudian dia takut terhadap siksanya yaitu dari neraka. Nah, jadi mahabbah orang biasa ini atau cinta orang biasa ini masih bersifat pamrih gitu. Jadi dia masih terikat oleh kepentingan diri. Jadi mereka tuh patuh sama Allah tuh karena pengen mendapatkan keuntungan dan menghindari kerugian. Jadi dia tuh taat sama Allah tuh karena dia pengen masuk surga dan dia tuh taat sama Allah tuh karena nggak mau masuk neraka gitu. Nah, jadi mahabbah orang biasa ini ketika dia beribadah, yang melakukan ibadah itu dilakukan dengan niat memperoleh balasan, bukan karena cinta yang murni gitu. Nah, motivasi cinta masih berfokus pada kepentingan duniawi atau ukhrawi gitu. Nah, contoh nih, misalnya seperti orang yang rajin beribadah seperti sholat, puasa, berzikir, tetapi niat utamanya itu adalah agar Allah memberikan rezeki, kesehatan atau keselamatan dari neraka. Jadi bukan masih ada rasa pengen dibalas begitu sama Allah, bukan murni kayak saya lakukan ini karena Allah aja deh gitu. Jadi cinta orang biasa ini masih mengharapkan balasan gitu. Kemudian yang kedua ada mahabbah orang sidik. Nah, mahabbah sidik ini adalah cinta orang yang kenal kepada Tuhan, cinta kebesarannya, pada kekuasaannya, ilmunya dan lain-lain. Nah, mahabbah orang sidik ini adalah cinta kepada Allah yang muncul karena pengenalan, karena makrifat terhadap
kebesaran, keindahan, dan kesempurnaan Allah. Nah, orang sidik ini mencintai Allah itu tidak lagi karena takut neraka atau mengharapkan surga. Tetapi orang sidik ini melakukan ibadah itu karena Allah. Karena tuh Allah tuh layak gitu untuk dicintai. Karena Allah itu maha agung, maha sempurna. Jadi kayak aku beribadah sama Allah tuh ya karena emang Allah tuh layak untuk diibadahi. Nah, cinta ini tuh lebih jauh, lebih dalam gitu levelnya dan lebih tulus dibandingkan cinta orang biasa tadi gitu. Jadi kalau cintanya orang sidik ini itu karena dia udah nggak berharap pamrih lagi, udah nggak mengharap balasan lagi gitu. Nah, jadi dia beribadah itu karena emang dia tuh benar-benar merasakan kerinduan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, hati mereka tuh dipenuhi dengan rasa kagum dan cinta kepada keindahan Allah. Contoh nih, misalnya seorang yang sidik itu melakukan ibadah dengan penuh cinta dan ketulusan tanpa peduli dengan ganjaran duniawi. Jadi benar-benar ibadahnya itu dilakukan hanya karena Allah. Begitu. Kemudian yang ketiga ada mahabbahnya orang arif. Nah, mahabbah orang arif ini lebih tinggi lagi levelnya di atas orang sidik. Jadi mahabbah orang arif ini adalah cinta yang paling tinggi dan murni. Di mana seorang hamba mencintai Allah itu karena penyaksian batin terhadapnya. Jadi emang orang yang sudah benar-benar marifat. Kalau misalnya cinta mahabbahnya orang arif ini. Nah, jadi em, mereka tidak memikirkan apa-apa lagi selain Allah. Bahkan surga atau neraka, neraka itu udah nggak penting lah bagi mereka. Yang penting eh, dalam hati saya, dalam pikiran saya tuh hanya Allah, Allah, Allah aja kayak gitu. Jadi benar-benar udah sepenuhnya hatinya tuh penuh dengan Allah. Nah, contohnya nih misalnya kayak wali-wali Allah. Nah, wali-wali Allah itu level mahabbahnya orang arif. Karena udah tidak lagi peduli dengan dunia atau balasan akhirat. Mereka mencintai Allah tuh karena dia tuh satu-satunya tujuan hidup mereka. Allah tuh satu-satunya tujuan hidup kayak gitu. Mereka melihat Allah itu dalam setiap aspek kehidupan dan merasa bahagia dalam penghambaan yang total. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, yakni Saudari Suci Rahmania. Kepada Suci Rahmania, saya silahkan. Next. Baik, Ya, saya lanjut. akan menjelaskan. Ya, silakan. Oke. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Nurul dan saya akan melanjutkan penjelasan tersebut mengenai al-fana dan al-baqo. Dari segi bahasa, al-fana berarti hilangnya wujud sesuatu. Nah, al-fana ini berbeda dengan al-fasad yang artinya rusak. Kalau misalnya al-fana itu artinya hilang, al-fasad rusak. Nah, fana artinya tidak tampak sesuatu, sedangkan rusak berarti berubahnya sesuatu kepada sesuatu yang lain. Kepada sesuatu yang lain. Nah, menurut Mustafa Zahri, yang dimaksud dengan fana adalah lenyapnya indrawi dan kebasyariahannya, yakni sifat sebagai manusia biasa yang suka pada syahwat dan hawa nafsu. Next. Menurut Al-Kushairi, dalam yang dimaksud adalah dalam proses fana ada 4 getaran psikis yang dialami seseorang, yaitu yang pertama ada al-sakar. Apa sih al-sakar? Al-sakar yaitu situasi kejiwaan yang terputus penuh kepada satu titik sehingga ia melihat perasaannya seperti apa yang dialami oleh para nabi. Jadi al-sakar ini salah satu konsep dalam tasawuf Islam yang menekankan pentingnya mengendalikan hawa nafsu dan mengarahkan jiwa kepada Allah SWT. Di sini contohnya seperti Nabi Musa di Turisina. Nah, maksud contoh dari al-sakar tersebut ini tentang Nabi Musa di Turisina, yaitu beliau berditasi di Gunung Sina. Nah, Nabi Musa ini berpuasa selama 40 hari dan bermeditasi di Gunung Sinai untuk menerima wahyu Allah SWT di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 51. Nah, jadi Nabi Musa ini menekankan pentingnya mengendalikan hawa nafsu dengan cara beliau berpuasa dan bermeditasi di Gunung Sinai. Lalu yang kedua ada al-satahat, yaitu suatu ucapan yang terlontar di luar kesadaran.
Nah, kata yang keluar pada prinsipnya seseorang dalam kondisi al-sakar. Jadi al-sakar sama al-satat ini masih ada hubungannya gitu, masih berhubungan. Nah, al-satat ini merupakan salah satu konsep tasawuf Islam yang juga menekankan pentingnya kita sebagai manusia ini mengakui kelemahan dan kesalahan diri sendiri serta mengakui kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kita sendiri itu mengakui kesalahan kita serta kelemahan kita, bahwasanya ketika kita melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala atau melakukan perbuatan dosa, maka kita maka kita di situ memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beristighfar. Juga di sini kita mengakui kebesaran dan kekuasaan Allah, di mana semua yang ada di alam semesta ini, mau langit, mau bumi, matahari, dan semua yang Allah ciptakan ke bumi ini merupakan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga ada al-zawal al-hijab, yaitu bebas dari dimensi sehingga ia keluar dari alam materi dan telah berada di alam ilahiyah, sehingga getar jiwanya dapat menangkap gelombang dan suara Tuhan. Nah, al-zawal al-hijab dalam konsep tasawuf Islam ini merujuk pada penghalang atau hijab yang menghalangi seseorang dari mencapai kesadaran spiritual dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ketika mempunyai kesombongan serta hawa nafsu, kebanggaan terhadap diri kita sendiri, al-zawal dan al-hijab ini itu itu merupakan penghalang yang dapat menghalangi seorang dari mencapai kesadaran kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap yang seperti tadi, contoh kayak sombong, kita mempunyai hawa nafsu, serta keraguan, itu tuh dapat menghalangi kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat adalah galab asyahadah, yaitu diartikan sebagai tingkat kesempurnaan musyahadah, yang mana pada tingkat ini ia lupa pada dirinya dan alam sekitarnya yang dirasakan dan diingat hanya Allah seutuhnya. Jadi apapun yang ada di dunia ini, itu dia tidak memperdulikan lagi dan dia tuh hanya mengingat Allah, Allah, Allah. Jadi seutuhnya diri dia, jiwa dia itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa di sini al-fana dan al-baqo satu satu apa ya, berdampingan? Karena al-fana dan al-baqo itu konsep tasawuf Islam yang saling terkait dan bergabung, karena al-fana itu pemusnahan diri, mempersiapkan individu untuk mencapai al-baqo yang kekal dalam kesadaran spiritualnya. Jadi di saat kita mempersiapkan diri kita untuk kekal dalam kesadaran dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Waijatun Nisa. Ya, silakan lanjut. Baik, terima kasih kepada Saudara Suci Rahmania yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya tentang Al-Ittihad dan Al-Hulul ini akan disampaikan oleh rekan kami, yakni Waijatun Nisa. Kepadanya kami silahkan. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Ittihad dan Al-Hulul berserta uh, Wahdat Al-Wujud. Al-Ittihad dan Al-Hulul. Al-Ittihad berbicara erat hubungannya dengan fana dan bengkok, yakni menyatui batin atau rohania dengan Tuhan. Karena tujuan dari fana dan bekal itu sendiri adalah al-ittihad.
itu al-ittihad itu titik dalam situasi ittihad. Seseorang sufi telah merasa dirinya telah bersatu dengan Tuhan, suatu tingkatan di mana yang mencintai dan dicintai telah menjadi satu. Selain itu, ittihad kelihatannya satu tingkatan dalam tasawuf di mana seorang sufi telah merasa dirinya telah bersatu dengan Tuhan, suatu tingkatan di mana yang dicintai dan yang mencintai telah menjadi satu sehingga salah satu dari mereka dapat memanggil yang satu lagi dengan kata-kata hai aku. Eh, Selanjutnya, hulul secara harfiah berarti Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah dapat melayapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana. Menurut keterangan Abu Nazar Al-Tush dalam Al-Humahulul adalah paham yang mengatakan bahwa Tuhan memiliki tubuh-tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya setelah kemanusiaan yang ada dalam tubuh. Paham bahwa Allah mengambil tempat pada diri manusia ini bertoleh dari dasar pemikiran Al-Halaj yang menyatakan bahwa pada diri manusia terdapat dua sifat dasar, yaitu lahud atau ketuhanan dan nasud, yaitu kemanusiaan tidak dapat dilihat dari teorinya mengenai kejadian manusia dalam bukunya bernama Al-Tawasid. Teori tersebut merupakan perkembangan pemahaman Al-Halaj tentang proses kejadian manusia sebelum Allah mendirikan makhluk. Selanjutnya adalah Al-Wahdat Al-Wujud. Al-Wahdat Al-Wujud adalah ungkapan dua buah kata, yaitu wahdat dan al-wujud. Wahdat artinya sendiri, tunggal atau kesatuan, sedangkan al-wujud artinya ada. Dengan demikian, kata wahdat al-wujud dapat diartikan kesatuan wujud. Kata wahdat selanjutnya digunakan untuk arti yang bermacam-macam titik di kalangan ulama klasik. Ada yang mengartikan wahdah sebagai sesuatu yang jat yang tidak dapat dibagi-bagi pada bagian yang lebih kecil. Selain itu, kata Allah ada menurut Jamil Salibah dalam Al-Mujam Al-Falsafi, sebagaimana dikutip oleh Abidin Natah, digunakan pula oleh para ahli filsafat dan sufistif sebagai suatu kesatuan antara materi dan substansi, hakikat dan formal, bentuk antara yang tampak atau lahir dan batin, antara alam dan Allah, karena alam dari segi kodim dan berasal dari Tuhan. Pengertian al-wujud yang terakhir itulah yang selanjutnya digunakan oleh para sufi, yaitu paham bahwa antara manusia dan Tuhan pada hakikatnya adalah satu kesatuan wujud. Paham wahdat al-wujud dibawa oleh Muhyiddin Ibnu Arabi. Menurut Hamka, Ibnu Arabi dapat disebut sebagai orang yang telah sampai pada puncak wahdat al-wujud. Dia menegakkan pahamnya dengan berdasarkan renungan pikir filsafat dan jaul tasawuf. Ia menyajikan secara tasawufnya dengan bahasa yang agar berbelit-belit dengan tujuan untuk menghindari tuduhan, fitnah, ancaman kaum awam sebagaimana dalam Al-Halaj. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Waijatunisa yang telah memaparkan materinya. Dari tadi materi yang telah kami sampaikan, dapat kita simpulkan sebelumnya, Kak. Nah, bahwa konsep marifat dalam sufisme ini merujuk pada pengetahuan langsung dan pengalaman spiritual yang mendalam tentang Tuhan. Marifat bukan sekedar pengetahuan teoritis,
tetapi melibatkan intuisi dan pemahaman batin yang dicapai melalui praktik spiritual seperti zikir, meditasi, dan pengabdian. Dalam perjalanan menuju marifat, seorang sufi berusaha membersihkan hati dari sifat-sifat negatif dan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga dapat merasakan kehadiran dan kasih-Nya secara langsung. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari rekan-rekan, dari teman-teman semuanya. Mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Ya, silakan yang mau bertanya. Ada yang mau nanya nggak nih? Ini pada on semua kan nih? Mudah-mudahan bisa ya. Silakan yang mau bertanya bisa langsung on kamera. Silakan Rifki mau nanya nih kayaknya nih. Silakan. Tidak ada? Rifki mau nanya nggak? Nyala mati, nyala Tes, mati tes, kamu. tes, tes. Ya, silakan. Siapa? Siapa ini? Mohon maaf. Udah hilang. Ada yang mau bertanya? Silakan Rifki mau nanya nggak? Suaranya nyala mati itu. Tidak ada? Nggak nih. Kalau nggak ada mungkin kalau dari saya tadi saya lihat sih udah cukup bagus ya. Artinya ya apa walaupun sebagian besar itu baca karena memang ini masih pengetahuan ya. Jadi ya apa istilahnya itu cukup bagus ya dari sisi tampilannya agak cukup bagus gitu ya. Kemudian tadi ada sedikit ilustrasi-ilustrasinya juga agak lumayan lah ya. Termasuk yang ini juga nih yang ada pertanyaan gitu ya. Itu lumayan lah, cuman ini karena mungkin karena gambarnya nyarinya agak susah yang ini, yang apa sekolahan gitu, sekolahan Islam gitu ya. Itu nanti lebih bagus biasa diganti itu dia akan lebih menarik gitu ya sesuai dengan nggak isinya karena isinya kaitan dengan apa ma'rifatullah ya tentang makrifat. Nah itu dari sisi slide-nya sudah cukup bagus ya, lebih menarik gitu ya. Ada thank you-nya, ada terima kasih, hatur nuhun, jazakallah khairan. Nah itu juga menarik juga tuh. Jadi apa lebih Islami lah istilahnya gitu ya. Karena apalagi kan kaitannya dengan ini dengan mata kuliah kita nih ya. Kemudian itu dari sisi tampilannya ya. Kalau dari sisi kontennya, ini memang konten yang ya ini yang paling berat biasanya ini karena kaitan dengan wahdatul wujud, kaitan dengan hulul ya, kaitan dengan juga apa kalau di Indonesia itu manunggaling kaulan gusti gitu ya. Jadi ada kajian cukup mendalam terkait dengan ini, terutama kaitannya. Jadi kita bisa menemukan ini apa korelasi ya hubungan antara awal munculnya pemikiran seperti ini ya pemikiran tadi tentang bagaimana sih sebenarnya hubungan ataupun juga antara manusia antara hamba dengan makhluk gitu kan ya antara hamba dengan makhluk ya sama ya dengan makhluk ya antara makhluk dengan kholik gitu ya. Nah, nanti kita bisa pelajari lebih detail di sejarah gitu ya. Kalau yang saya pelajari dari beberapa literatur itu ya memang pemahaman tadi pemikiran ya pemikiran dan juga pembahasan serta perkembangan dari ilmu pengetahuan terkait dengan hubungan antara kholik dengan makhluk itu memang tidak lepas dari di awal terkait dengan apa dengan istilahnya itu filsafat Yunani ya di mana di situ memahamkan tentang ya hakikat dari filsafat Tuhan ya. Jadi Tuhan itu seperti apa, kemudian kaitannya dengan hamba itu seperti apa. Tadi apakah penghambaan atau pengabdian seorang hamba kepada Robnya, kepada penciptanya, yaitu akan kemudian memunculkan apa yang disebut dengan kebersamaan atau ya tadi manunggal ya, manunggal artinya itu kesatuan wujud wahdah gitu ya. Nah itu kemudian dikembangkan dengan torikoh-torikoh yang
yang ada di dunia Islam pada waktu itu. Sehingga kemudian nggak tadi misalnya Al-Halaj, kemudian juga Al-Arabi, ya Ibnu Arabi ya bukan Ibnu Arabi ya, Ibnu Arabi kemudian memunculkan teori-teori terkait dengan ya berarti ketika seseorang atau ketika seorang manusia, seorang hamba kemudian dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga ya selalu mengingatnya, kemudian sampai kepada tadi sakar ya, kemudian juga trans lah bahasanya itu, maka kemudian ya akan memunculkan ya bagaimana zat dari manusia itu kemudian pada sisi-sisi tertentu gitu ya, kemudian menyatu dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi materi yang sangat debatable sekali karena memang dia sifatnya itu sangat normatif filosofis gitu ya, sehingga kadang ilmu pengetahuan itu belum sampai ke sana ya, termasuk tadi tentang rasa ya, tentang rasa bagaimana ketika ya apa ini namanya itu disebutnya itu dengan spiritual experience ya, jadi pengalaman spiritual di mana seseorang itu mengalami satu kejadian yang kemudian membawa kepada misalnya sebuah keindahan, sebuah kebahagiaan, sebuah kepuasan dan sebagainya ya yang sifatnya memang non material ya, yang sifatnya memang non fisik, jadi sifatnya lebih ke psikis psikologi ya. Nah, demikian juga tadi kalau saya sebut dengan munculnya pemikiran tentang Tuhan itu kan tidak lepas ya, ketika kalau kita lihat begini, ketika awal Islam kita akan menemukan bagaimana ya konsep tentang ketuhanan itu dipahami sebagai sesuatu yang abstrak karena memang ayatnya kan jelas ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir ya, Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak sama dengan makhluknya, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu maha melihat ya dan juga maha mendengar, asami ya mendengar, dan juga al-basir maha melihat. Maknanya berarti pada awal-awal Islam itu ya konsep ketuhanan ya, bahkan konsep zat Tuhan itu sendiri ya memang tidak dipermasalahkan gitu ya, tidak dipermasalahkan. Kenapa? Karena memang sudah jelas gitu ya. Tapi kemudian nanti dengan masuknya peradaban Yunani dengan penerjemahan khususnya pada masa Khalifah Abbasiyah gitu ya, maka kemudian muncullah pemikiran-pemikiran, ide-ide gagasan terkait dengan dengan konsep ketuhanan itu. Sehingga kemudian kita juga mengenal ada istilahnya itu fitnah kalamullah gitu ya, fitnah tentang Al-Quran itu makhluk ya, itu sebenarnya juga sejatinya adalah bicara tentang atau kompleks ataupun fokus pembahasannya ataupun juga objek dari perselisihannya itu adalah terkait dengan apakah Al-Quran itu adalah kalam ya, kalam itu adalah ucapan ya. Kalau kita nyebutnya bahasa Indonesia lebih lembut yaitu firman ya, apakah Al-Quran itu adalah kalam ciptaan ya, atau mungkin dia sesuatu yang memang pembicara Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak terpisah. Nah, kalau kita sepakat bahwa jumhur menyatakan bahwa Al-Qur'an itu ya kalamullah, Al-Qur'an itu ya kalam, firman, ya ucapan gitu ya, ucapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terpisah dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia bukan sesuatu yang ada di luar diri atau zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga memakan korban bersimbah darah ya, korban dari para ulama yang sangat banyak sekali ya. Demikian juga nanti dalam sejarah panjang peradaban Islam ya, pemikiran-pemikiran itu termasuk juga kita tahu bahwasanya Al-Halaj itu ya kemudian juga dihukum mati gitu ya. Nah, kemudian juga beberapa ulama yang lain juga sama. Jadi pemikiran-pemikiran yang memang kadang itu tidak bisa dicerna ya oleh masyarakat awam ya, tidak bisa istilahnya itu difikirkan, tidak bisa dipahami lah ya oleh masyarakat awam, terutama tadi tentang konsep al-hulul, kesatuan, konsep wahdatul wujud gitu ya. Nah, itu memang ya mungkin tadi disebutnya dengan khawasul khawas gitu ya, atau khususul khawas gitu ya. Jadi kekhususan yang memang itu menjadi bahan ya, walaupun seperti tadi saya sebutkan bahwa ya sekarang ini ya memang kajian-kajian seperti itu masih ke arah teoritis ya. Kalaupun praktis biasanya itu adalah
spiritual experience ya, atau pengalaman spiritual yang memang tidak semua orang bisa mendapatkannya ya. Makanya ada beberapa yang menggunakan tadi thorikoh ataupun juga pengabdian ataupun juga tazkiyatun nafas ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti kita sedang belajar ya untuk lebih baik lagi ya, mengamalkan yang kita bisa lakukan mastata'na, dan terus belajar. Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi luar biasa sekali ini ya. Terima kasih, silakan ditutup. Baik, terima kasih kepada Bapak Misno yang telah menambahkan terkait materi kami pada hari ini. Kami selaku kelompok 10 pamit undur diri. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Amin ya rabbal alamin.